Oke, selamat datang di channel Mas Guru. Hari ini kita akan lihat in-depth tour di salah satu kamar hotel yang ada di kota Nganjuk. Kita ada di kamar 309. Sebelum kita masuk ke kamar, di sini ada don't disturb sign-nya unik sekali. Ini sudah pakai model yang permanen di pintu. Ini ada tulisannya please make up room. Jadi kalau tamu yang ada di dalam kamar mau kamarnya dibersihkan, ini diputar, ditunjukkan tulisan please make up my room. Kemudian kalau kamarnya tidak mau diganggu atau di dalam masih tidur atau apapun, itu bisa diputar dengan tulisan do not disturb seperti ini. Lanjut, kita masuk ke dalam kamarnya. Ketika check-in, tamu akan mendapatkan seperti ini, kunci yang elektrik seperti ini, kemudian ada key holder dilengkapi dengan kupon brebes, biasanya ada untuk 2 orang, dan dilengkapi dengan password wifi. Lanjut, kita masuk ke dalam kamar. Kuncinya sudah menggunakan elektrik, tinggal ditempelkan, otomatis terbuka. Nah, saat masuk, kunci yang didapatkan dari front office tadi kita masukkan ke tempat kuncinya, otomatis langsung menyala semuanya kelistrikan yang ada di dalam kamar. Kemudian perhatikan, this is a non-smoking room. If you will prefer a design smoking room, please call the front desk. Jadi kamar ini adalah kamar non smoking, jadi diharapkan tamu yang ada di kamar ini tidak merokok di dalam kamar. Biasanya kalau ada tanda seperti ini, tamu masih ngeyel merokok di dalam kamar, biasanya dikenakan denda. Lanjut, kita ke dalam kamarnya. Lanjut, kita ke dalam kamar. Lanjut, kita sekarang sudah ada di dalam kamar. Nah, dimulai dari pintu yang atas, ini adalah door chain. Fungsinya adalah sebagai pengaman. Kalau misalkan ini kunci pintunya itu dibobol atau apa, ini akan menjadi pengaman pintu kamarnya. Lanjut, ini kita turun. Di sini ada handle pintunya. Ini adalah double lock. Jadi kalau kita aktifkan double lock-nya dari luar dengan menggunakan kunci, sudah tidak bisa dibuka. Geser kita ke sini, ini adalah door viewer. Fungsinya untuk melihat atau dalam bahasa kesehariannya adalah kita mengintip keluar. Nah, itu terlihat. Nah, kita bisa melihat yang ada di luar itu ada orang atau tidak, atau ketika kamarnya diketok atau belnya berbunyi, di luar itu ada siapa, kita bisa lihat dari sini. Untuk antisipasi biar kita tidak diintip siapapun, dilengkapi dengan penutup. Lanjut ke bagian atasnya, di sini ada emergency evacuation plan. Di sini menunjukkan kita berada di lantai berapa. Seperti contoh, kita ada di lantai 3 di kamar 309. Ini adalah denah dalam satu lantai. Kita geser lagi. Kita ada di namanya kalau bahasa Indonesia adalah sekring. Ini adalah untuk memutus atau menyambungkan tenaga listrik yang ada di kamar. Geser, kita ada di full body mirror, cukup besar, kita bisa melihat badan kita secara utuh. Ini diletakkan di depan kamar mandi. Fungsinya seperti untuk make up atau untuk fitting baju dan segala macamnya. Lanjut, kita geser ke berikutnya. Kebetulan kamar yang kita lihat hari ini adalah kamar yang tipe terendah, tidak dilengkapi dengan wardrobe atau lemari, jadi hanya dilengkapi dengan hook yang gunanya untuk menggantung pakaian, dan hook ini dilengkapi dengan hanger. Fungsinya itu tadi untuk menggantung pakaian. Lanjut, kita ke TV-nya. Ini TV sudah menggunakan TV LED 32 inch. Untuk ornamennya
diberikan aksen kayu yang nempel di dindingnya, ada di atas juga di bawah. Untuk kerapian di hotel ini sudah sangat rapi, terbukti dengan kabel-kabelnya sudah tidak terlihat lagi. Kabel antena sudah ditanam di dalam dindingnya, kemudian kabel power TV sudah disembunyikan di belakang TV-nya. Jadi ketika dilihat dari depan sudah tidak ada kabel yang menjuntai lagi. Kita geser ke dressing table. Ini adalah dressing table, dilengkapi dengan kursinya juga untuk hanya sekedar bersantai atau apapun. Di sini ada remote TV-nya, kemudian room service menu, kemudian ada ini juga khusus untuk yang kopi. Kalau yang penggemar kopi, di sini ada price list untuk kopinya. Di sini ada Azana Magazine. Kebetulan hotel ini pengelolaannya di bawah manajemen Azana. Dilengkapi dua mineral water seperti standar hotel pada umumnya, dengan 2 gelas untuk minum, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan coaster glass. Apa itu coaster glass? Coaster glass itu alas untuk gelas, biasanya terbuat dari kertas. Kemudian kita geser ke bawah. Di bawah ada tempat sampah, atau di housekeeping namanya dustbin. Ini tempat sampahnya terbuka. Kemudian kita geser ke jendela. Khusus untuk jendela ini dilengkapi dengan 2 tirai. Tirai yang pertama adalah night curtain. Night curtain fungsinya apa? Fungsinya untuk mengeblok sinar matahari yang masuk ke dalam kamar. Jadi ketika night curtain ini ditutup, kamar akan terasa lebih gelap. Kemungkinan misalkan gini, ada tamu yang pengen istirahatnya tidak terganggu dengan cahaya matahari atau silaunya cahaya dari luar, jadi ini ditutup. Oke, lanjut. Yang kedua adalah day curtain. Nah, day curtain ini fungsinya sama seperti night curtain tadi, cuma kalau day curtain itu tadi untuk mengeblok semua, bisa diluas 100% cahaya yang masuk. Kalau ini tidak, jadi untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk di dalam kamar hotel. Ini pengoperasiannya kebetulan tidak menggunakan rel, tetapi menggunakan gulung. Jadi digulung ke atas seperti ini. Nah, dari dalam kamar kita bisa melihat backyard atau halaman belakang hotel ini. Karena ini cukup terik, di luar cukup terik, mending kita tutup aja. Nah, seperti pada malam hari. Lanjut kita ke area tempat tidur. Kita geser ke area tempat tidur. Ini adalah bedside table. Di sini bedside table ada beberapa petunjuk kayak room service directory, kemudian hotel electricity, kemudian rental vehicle dan segala macam. Ada meeting roomnya, petunjuk meeting room, atau ini penunjuk ke pura, kemudian wireless internet dan segala macamnya. Jadi ini segala informasi yang ada di hotel ini dijadikan satu di alat ini. Cukup unik. Kemudian bedside table dilengkapi dengan colokan. Kemudian ada saklar. Saklar ini fungsinya saklar untuk mematikan lampu di sebelah ini kebetulan ada di bed di sebelah kiri. Ini untuk mematikan lampu yang ada di sebelah kiri, biar mungkin ketika tidur biar tidak silau, ini dimatikan. Lanjut kita ke atasnya. Ini adalah ini kebetulan ornamen yang ada di hotel ini. Don't be a drug, just be a
Queen, quotes-nya yang dikeluarkan oleh Lady Gaga. Nah, ini yang namanya adalah headband atau headboard. Fungsinya sebenarnya hanya untuk estetika saja. Kemudian headband ini dilengkapi dengan lampu yang cukup unik karena tidak terlihat dari luar lampunya, tapi cahayanya sudah kelihatan. Kemudian kita geser ke bednya. Kamar ini tipenya twin bed, ukurannya standar 100 x 200, dilengkapi dengan pillow, long pillow atau dalam bahasa Indonesianya guling. Kemudian bed cover, lebih tepat ini disebutnya adalah duvet. Nanti untuk duvet itu seperti apa akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian ini adalah runner. Kita geser ke sudut lainnya. Geser ke berikutnya. Nah, ini juga disebut dengan bedsettable, dilengkapi dengan telepon. Kemudian ini ada kabel teleponnya juga sudah tertanam di dalam dinding, jadi terlihat terapi. Ini juga ada colokan, jadi yang tamu hotel yang tidak bisa lepas dari gadget, biar gadgetnya selalu, baterainya selalu penuh, bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian ini tadi sama fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang ada di sisi bednya, tapi ada dua saklar. Ini fungsinya untuk mematikan lampu yang ada di headbed seperti ini. Lanjut kita geser ke kamar mandi. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kamar mandi, ini sudah dilengkapi dengan AC. Kebetulan hotel ini remote AC-nya diletakkan tidak di bedsettable tapi ditempelkan di dinding. Fungsinya apa? Fungsinya lebih ke estetika, biar terkesan lebih rapi, lebih simpel. Kemudian AC-nya berada di atas, atas lorong masuk ini tadi. Jadi ketika kita masuk, kita sudah terasa lebih dingin. Hotel ini juga dilengkapi dengan smoke detector pada setiap kamar. Fungsinya adalah untuk mendeteksi asap yang ada di setiap kamar. Jika terjadi kebakaran atau bencana yang menimbulkan asap, smoke detector ini akan mengirimkan sinyal untuk memberikan tanda bahaya. Jadi jika di awal video tadi sudah dijelaskan kamar ini tidak digunakan untuk merokok, inilah sebabnya. Jika tamu tetap merokok di dalam kamar, kemungkinan besar smoke detector akan memberikan sinyal bahaya dan itu akan mengganggu operasional dalam sebuah hotel. Kemudian hotel juga melengkapi dengan penunjuk arah kiblat yang fungsinya adalah membantu tamu dalam menentukan arah sholatnya. Baik, sekarang kita geser ke bathroomnya. Di bathroom dilengkapi dengan wash basin, ada kerannya juga. Kemudian ada amenities ini dilengkapi dengan 2 dental kit. Kemudian ada shower cap dan ini sanitary bag. Lanjut, berikutnya dilengkapi dengan tempat sampah. Kemudian ada stop kontak yang mungkin bisa dipakai ketika tamu menggunakan hair dryer setelah mandi. Ada bathroom mirror. Kemudian kita ke atas, di sini ada towel rack. Towel rack di sini ada 2 bath towel. Di atasnya ada
exhaust fan. Kemudian kita turun ke bawah, ini tadi dilengkapi juga dengan booknya. Kita ke bawah, di sini ada toilet bowl, ini adalah tabung isi airnya. Di sini adalah shower bidet atau shower jetnya. Kemudian ini dilengkapi dengan backpacknya, dan ada tisu dan tisu holder. Selanjutnya kita geser ke shower area. Kebetulan kamar mandinya menggunakan shower, sudah pasti menggunakan air panas. Pengoperasiannya menggunakan keran yang ada di bawahnya. Di sini ada tanda titik merah dan titik biru. Fungsinya adalah titik merah adalah keran ini diarahkan ke arah merah, fungsinya untuk mengeluarkan air panas. Kemudian ketika diarahkan ke yang titik biru untuk mengeluarkan air dingin. Kemudian sudah dilengkapi dengan keran, fungsinya untuk mungkin tamunya mau wudhu, hotel menyediakan keran seperti ini, fungsinya untuk mempermudah tamu ketika akan berwudhu. Sabunnya sudah menggunakan model yang baru, tidak menggunakan sabun batang tetapi menggunakan soap dispenser. Ini biasanya fungsinya ada dua. Satu cairan ini bisa digunakan untuk shampoo, juga bisa digunakan untuk sabun mandi. Kemudian kita geser ke luar. Di sini dilengkapi dengan luggage rack, kemudian ada slipernya atau dilengkapi dengan standar hotel. Baik, itu tadi adalah room tour yang kita lakukan untuk mengetahui perabot apa saja yang ada di kamar hotel. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses make up room, proses making bed, dan segala macam, tetapi di video yang akan datang. Itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.